adalah pejabat pembuatan akta tanah atau yang sering kita sebut PPAT. Saya ini sedang melaksanakan kegiatan teknik kontrak drafting yang dilaksanakan oleh mahasiswa Prodi Hukum Universitas Nurjadid. Seperti apa? Yuk simak bersama-sama. Pada tanggal 15 April 2021, pejabat pembuatan akta tanah atau yang sering kita sebut PPAT saat ini mengadakan pembelajaran teknik pembuatan kontrak drafting untuk Prodi Hukum Universitas Nurjadid yang bertujuan agar mahasiswa Prodi Hukum Universitas Nurjadid ini bisa mengetahui serta mempraktekkan teknik kontrak drafting di lapangan kerja nantinya. Kegiatan pembelajaran teknik pembuatan kontrak drafting ini bertempat di Notaris PPAT Kraksan yang berlangsung pada pukul 10.15 WIB yang dihadiri oleh Ketua Notaris PPAT serta mahasiswa Prodi Hukum Universitas Nurjadid sebanyak 13 orang untuk persyaratan mengikuti pembelajaran teknik kontrak drafting yang diadakan oleh Notaris PPAT bagi mahasiswa Prodi Hukum Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurjadid. Pembelajaran teknik kontrak drafting yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut pasca MOA dengan Prodi Hukum Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurjadid pada pertengahan bulan Februari 2021. Ketua Notaris PPAT sekaligus pemateri Ibu Fatima Al-Zahro, MKN, yang menjelaskan tentang teknik kontrak drafting serta memberikan arahan terhadap mahasiswa Prodi Hukum ke depannya. Notaris itu adalah pejabat umum yang mana kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Di antaranya, kewenangan itu adalah membuat akta-akta yang harus dibuat oleh pejabat umum, karena beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia menentukan atau mewajibkan akta-akta tertentu dibuat oleh pejabat umum yang berwenang. Contohnya, akta pendirian yayasan, pendirian perseroan terbatas, pendirian koperasi, dan lain sebagainya. Nanti bisa dilihat sendiri di beberapa artikel tentang kewenangan itu. Ada juga kewenangan tambahan seperti legalisir atau mencocokkan antara keaslian suatu berkas yang sudah difotokopi dengan aslinya sesuai atau tidak, atau legalisasi yaitu memberi atau mencantumkan identitas notaris di sebuah perjanjian di bawah tangan. Jadi perjanjian di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak di sana dikeluarkan oleh notaris. Penandatanganannya pun di depan notaris. Jadi notaris ikut bertanda tangan di sana. Itu yang dimaksud legalisasi. Ada juga watermarking. Kewenangan watermarking ini mencatat sebuah perjanjian di bawah tangan yang mana perjanjian itu dicatat di sebuah buku khusus di kantor notaris. Artinya dibukukan dan diarsipkan di kantor notaris tersebut. Hanya sebatas untuk mengarsipkan. Karena memang tugas notaris sebenarnya tidak jauh dari tugas administrasi, yaitu mengarsipkan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan atau dibuat oleh para pihak berupa perjanjian atau akta notaris. Akta otentik yang dibuat oleh notaris, itu yang dimaksud bukti-bukti yang diarsipkan tadi. Lalu untuk pejabat pembuat akta tanah itu sama halnya dengan notaris, merupakan pejabat umum tapi kewenangannya berbeda. Kalau pejabat pembuat akta tanah membuat akta-akta yang berkaitan dengan tanah, antara lain akta jual beli, akta hibah, akta tukar menukar, akta pembebanan hak tanggungan, akta inbrank, dan lain sebagainya. Nah, yang mana akta-akta itu memang undang mengamanatkan bahwa akta-akta yang berkaitan dengan tanah itu hanya bisa dibuat oleh seorang pejabat pembuat akta tanah. Kerjasama di antara UNUJA dengan kantor saya terlaksana, kalau tidak salah itu dilaksanakan pada pertengahan bulan Februari 2021. Inti dari perjanjian kerjasama itu dalam rangka meningkatkan keterampilan mahasiswa dari Universitas Nurjadid, khususnya dari mahasiswa Prodi Ilmu Hukum dalam pembuatan akta atau kontrak drafting. Jadi kalau misalkan di bangku kuliah teman-teman hanya membuat istilahnya
gambaran singkat ya, hanya membuat gambaran singkat, tidak tahu bagaimana menerapkannya, hanya mendapatkan materinya berupa law in book, jadi apa yang kaidah-kaidah yang diatur di buku saja. Sedangkan di dunia praktek, maka mahasiswa mempraktekkan di kantor saya. Jadi mereka mempraktekkan bagaimana cara menyusun kontrak atau perjanjian. Lalu apa saja yang sering terjadi, kasus-kasus hukum yang ikut biasanya terjadi setelah terjadinya sebuah perjanjian. Nah, itu memang pada faktanya banyak kasus-kasus hukum yang terjadi karena sebuah perjanjian. Jadi kita perlu juga mempelajari itu agar mahasiswa di Prodi Ilmu Hukum Unuja ini secara akademis memang sudah mendapatkan materi, tapi secara praktis mereka juga harus mendalami, memiliki keterampilan bagaimana membuat atau menyusun sebuah perjanjian atau kontrak. Jadi tidak hanya sebatas pengetahuan yang mereka peroleh di bangku kuliah, tapi mereka mempraktekannya. Inti dari perkuliahan itu pada dasarnya hanya teknik atau tata cara bagaimana menyusun sebuah perjanjian atau kontrak. Perjanjian di sini yang dimaksud adalah perjanjian yang tertulis, bukan perjanjian lisan. Oleh karena itu, di sini ditekankan bahwa kontrak atau perjanjian harus dibuat sebaik mungkin, memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, memenuhi asas-asas perjanjian, agar nantinya perjanjian yang dibuat atau kontrak yang sudah dibuat itu tidak memiliki cacat hukum. Jika nanti perjanjian ternyata di tengah jalan memiliki cacat hukum, maka otomatis akan merugikan para pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Jadi kontrak drafting dibutuhkan untuk membuat suatu perjanjian atau kontrak yang sempurna, dalam artian bisa menjadi alat bukti yang kuat jika nantinya terjadi perkara. Ketua Hima Prodi Hukum Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurjadid Bapak Mushafi Miftah SH.MH yang mendampingi mahasiswa Prodi Hukum Universitas Nurjadid dalam mengikuti pembelajaran ke Notaris PPAT Kraksan yang bertujuan agar bisa tahu dan memahami bagaimana teknik kontrak drafting serta mempunyai harapan untuk terus bersinergi dan mengembangkan mahasiswa di bidang kontrak drafting. Soal kegiatan kemarin yang dilaksanakan di Notaris dan PPAT Fatimah Zahra di Kraksan itu sebenarnya sebagai tindak lanjut dari MOA yang telah dilaksanakan oleh Fakultas Sosial Humaniora pada beberapa bulan yang lalu terkait dengan bagaimana mengembangkan skill mahasiswa di bidang kontrak drafting. Kontrak drafting itu hari ini adalah salah satu skill yang dibutuhkan dalam dunia industri, di bidang hukum terutama. Hari ini perusahaan-perusahaan itu tidak hanya membutuhkan sarjana-sarjana hukum, tapi juga sarjana hukum yang memiliki skill bagaimana menyusun tentang suatu kontrak, menyusun tentang suatu perjanjian dan lain sebagainya. Sehingga kegiatan ini hanya diperuntukkan oleh mahasiswa prodi hukum untuk mempersiapkan sarjana-sarjana hukum yang punya skill di berbagai disiplin ilmuwan di bidang hukum. Salah satunya adalah menyusun kontrak drafting dan menyusun tentang suatu perjanjian. Jadi kalau selama ini mahasiswa itu hanya dipelajari tentang hukum perjanjian, hukum perikatan dan sebagainya. Tapi bagaimana teknisnya itu kan nggak tahu. Makanya kemarin beberapa mahasiswa prodi hukum itu saya bawa ke Notaris untuk belajar secara langsung bagaimana menyusun kontrak drafting itu. Harapan saya ke depan mahasiswa prodi hukum itu kemudian dari pihak Notaris juga bagaimana bersinergi secara serius dengan prodi hukum dalam menciptakan, dalam mendorong mahasiswa yang punya skill di bidang itu. Kita dorong mahasiswa kita itu punya
skill dan kemampuan untuk menyusun kontrak drafting itu, sehingga ketika mereka lulus ini bisa dibutuhkan oleh masyarakat, baik yang punya kecenderungan bekerja di perusahaan-perusahaan atau di mana, di notaris dan sebagainya. Mereka sudah siap pakai gitu kan, tidak perlu belajar dari awal lagi. Nah, ini harapan saya ke depan untuk mahasiswa hukum dan kantor PPAT dan notaris Fatimah Zahra untuk terus bersinergi untuk mengembangkan skill mahasiswa di bidang kontrak drafting. Mufratul Hasana, Deni Ihya Ulumuddin, Menuju News mengabarkan.